Desinta Indriwayuni dengan NIM 1919 1050 1015, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Evaluasi Sumber Daya Lahan yang diampu oleh Bapak Tendra Suprobaji dan Ibu Rindang Alfia. Topik pembahasan yang saya angkat pada video ini yaitu pengaruh geohidrologi, geomorfologi, dan geodinamika terhadap rencana tata ruang. Dengan studi kasus yang diambil yaitu pada kawasan pesisir pantai Ujung Pangkah, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Langsung saja ke dalam topik pembahasan. Topik pembahasan yang pertama yaitu pengertian. Pengertian ini berisi pemahaman materi geohidrologi, geomorfologi, dan geodinamika. Dan yang kedua yaitu implikasi materi terhadap rencana tata ruang, yang berisi pembahasan secara umum, implikasi dari materi yang dibahas terhadap rencana tata ruang kawasan. Yang ketiga itu pembahasan mengenai studi kasus, di mana berisi penjelasan studi kasus pengaruh geohidrologi dan geomorfologi perubahan garis pantai Ujung Pangkah terhadap rencana tata ruang kawasan Kecamatan Ujung Pangkah. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Selanjutnya, yang pertama itu ada pengertian. Pengertian geohidrologi. Geohidrologi adalah studi pembahasan terkait air tanah. Ilmu ini berkaitan dengan cabang ilmu lain, seperti ilmu geologi dan geomorfologi. Yang kedua yaitu pengertian geomorfologi. Geomorfologi adalah studi bentuk lahan dan proses yang mempengaruhi perubahan bentuk lahan, serta menyelidiki hubungan timbal balik antara bentuk lahan dan proses-proses tersebut dalam susunan keruangan yang terjadi. Yang ketiga yaitu pengertian geodinamika. Geodinamika adalah ilmu yang mempelajari dinamika bumi, terutama studi mengenai struktur lapisan bumi, yang ruang lingkup ilmunya menggabungkan aspek-aspek geologi dan sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu masuk pada bahasan implikasi materi dalam rencana tata ruang. Yang pertama yaitu implikasi geohidrologi dalam rencana tata ruang. Terdapat 3 implikasi. Yang pertama yaitu memberikan parameter aspek hidrologi suatu kawasan sebagai gambaran potensi air tanah, sehingga perencanaan wilayahnya dapat diarahkan berdasarkan pengembangan potensi air tanah pada kawasan tersebut. Yang kedua yaitu memberikan gambaran bencana terkait adanya krisis sumber air tanah, sehingga nantinya mendorong perencanaan ruang yang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi, baik konservasi tanah maupun konservasi air yang bertujuan agar terwujudnya keseimbangan lingkungan, sehingga pertumbuhannya nanti tidak akan menyebabkan bencana. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan tentang hubungan hidrologi, meliputi hubungan siklus hidrologi dalam suatu daerah aliran sungai atau DAS yang dijadikan sebagai landasan dalam perencanaan ruang. Yang kedua yaitu implikasi geomorfologi dalam rencana tata ruang. Yang pertama yaitu memberikan pengetahuan perubahan bentuk permukaan lahan akibat adanya proses geomorfologi yang terjadi yang memunculkan daerah permukaan baru pada daratan. Yang kedua yaitu memberikan gambaran geomorfologi suatu kawasan dan dapat menjadi pertimbangan identifikasi potensi sehingga dapat merumuskan arah perencanaan konservasi dan pelestarian alam dengan adanya potensi geomorfologi yang diketahui. Yang ketiga yaitu implikasi geodinamika dalam rencana tata ruang. Yang pertama, yaitu memberikan pengetahuan tentang potensi geologi dan keadaan kelerengan pada kawasan yang dapat dijadikan pertimbangan perencanaan guna lahan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu memberikan gambaran geodinamika suatu kawasan dan dapat menjadi pertimbangan identifikasi kawasan rawan kebencanaan, sehingga
dapat merumuskan skenario pengendalian risiko bencana alam dalam dokumen tata ruang wilayahnya. Pembahasan yang ketiga, yaitu terkait studi kasus. Studi kasus ini diambil pada kawasan pesisir pantai Ujung Pangkah, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Nah, di dalam studi kasus ini nantinya akan dibahas terkait analisis geohidrologi dan geomorfologi terhadap perubahan garis pantai Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Kita masuk dalam pembahasan gambaran umum, dan di ujung itu merupakan peta lokasi pesisir pantai Ujung Pangkah. Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur adalah salah satu wilayah pesisir yang banyak mengalami perubahan garis pantai karena banyak mengalami abrasi dan akresi. Pesisir Ujung Pangkah yang berhadapan dengan Laut Jawa menyebabkan wilayah tersebut dilalui oleh arus yang mengalir dari arah barat atau timur. Hal itu tergantung dari arah angin bertiup pada musim barat dan musim timur. Pada aspek geohidrologi, Ujung Pangkah dapat diidentifikasi termasuk ke dalam zonasi potensi air dalam. Dan pada aspek geomorfologinya, adanya perubahan permukaan daratan berupa abrasi dan akresi akibat pengaruh dari unsur daerah aliran sungai Bengawan Solo. Yang pertama, ada kajian hidrologi. Pada kajian hidrologi ini, wilayah pesisir Ujung Pangkah teridentifikasi memiliki 4 muara sungai yang cukup lebar serta beberapa muara sungai yang kecil. Ujung Pangkah termasuk ke dalam zonasi potensi air dalam dan hanya terdapat beberapa daerah yang termasuk ke dalam zonasi air dangkal. Dan berdasarkan peta aliran sungai pesisir Ujung Pangkah tersebut, pola aliran sungai pada pantai Ujung Pangkah sangat dipengaruhi oleh daerah aliran sungai Bengawan Solo. Dan dapat dilihat pada peta tersebut, muara sungai dari masing-masing aliran sungai itu sama-sama menuju ke pantai dan bermuara di pantai itu. Selanjutnya yaitu untuk geomorfologi yang terjadi, tentunya mengakibatkan perubahan pada garis pantai pada pesisir pantai Ujung Pangkah. Nah, di sini disajikan 2 peta perbandingan yang merupakan peta perbandingan aliran sungai pesisir Ujung Pangkah di tahun 2000 dan peta aliran sungai pesisir Ujung Pangkah pada tahun 2015. Dari kedua peta tersebut terlihat perbedaan yang sangat signifikan, di mana ada terjadinya kehilangan daratan dan adanya juga penambahan daratan. Hal itu disebabkan oleh adanya proses akresi dan proses abrasi. Dan untuk yang pertama, proses penyebab akresi pada kawasan pesisir pantai Ujung Pangkah yaitu adanya muara sungai menjadi tempat endapan bagi partikel yang terbawa oleh aliran sungai Bengawan Solo. Partikel penyebab endapan dihasilkan akibat adanya yang pertama pembukaan lahan, yang kedua banjir dengan volume besar akibat hujan berkepanjangan yang tidak dapat dihindari, dan yang terakhir yaitu adanya proses transport sedimen atau partikel dari badan sungai menuju ke laut itu sendiri. Dan yang kedua itu adanya proses penyebab abrasi. Proses penyebab abrasi ini terjadi karena laut yang mengalir dengan kuat ke arah pantai sehingga mampu mengikis permukaan pantai dan membuat sebagian permukaan pantai terkikis dan menghilang. Hilang dalam artian daratan di ujung pantai itu menghilang. Ini merupakan peta perubahan garis pantai, di mana untuk peta dengan garis pantai berwarna hijau yang merupakan penampakan garis pantai Ujung Pangkah pada tahun 2000. Dan untuk peta yang kedua itu merupakan peta garis pantai dengan berwarna merah adalah penampakan garis pantai Ujung Pangkah pada tahun 2015.
Dalam perbandingan peta keduanya, terlihat perbedaan yang sangat signifikan. Dan itu merupakan perubahan garis pantai ujung pangkah dalam kurun waktu 15 tahun. Nah, perubahan garis pantai itu disebabkan oleh adanya akresi dan abrasi tadi. Dan ini merupakan kenampakan dari peta abrasi dan akresi, di mana dalam peta tersebut menunjukkan lokasi masing-masing terjadinya abrasi dan akresi pada pantai ujung pangkah. Untuk peta yang pertama, yakni peta penampakan abrasi. Pada peta tersebut merupakan lokasi terjadinya abrasi, di mana dalam tanda lingkaran tersebut adalah daratan yang hilang dalam kurun waktu 15 tahun. Akibat adanya pengikisan tanah, karena arus laut yang sangat kuat menghantam daratan ujung pantai. Dan peta yang kedua itu merupakan titik-titik lokasi dari terjadinya agresi, di mana dalam peta tersebut terlihat bahwa terjadi 3 titik lokasi akresi. Dan dari ketiga titik lokasi tersebut terlihat terjadinya penambahan permukaan daratan pada ujung pantai. Dan selanjutnya, untuk penyebab dari abrasi. Penyebab abrasi yaitu yang pertama adanya arus laut Jawa yang bergerak menuju wilayah tersebut dengan kecepatan yang sangat kuat dan signifikan. Yang kedua yaitu wilayah pesisir tersebut tidak terlindungi oleh mangrove atau tanaman pelindung lainnya sebagai penyanggah dari daratan di ujung pantai. Selanjutnya yaitu merupakan penyebab dari akresi. Penyebab yang pertama yaitu adanya sedimen yang dibawa oleh air sungai menuju muara-muara yang berbatasan dengan laut langsung, dan sedimen itu terbawa dengan arus yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu penumpukan partikel di sekitar muara sungai di ujung pantai yang merupakan kumpulan aliran partikel dari sungai dan daratan. Dan berikut merupakan hasil perhitungan dari luasan akresi dan abrasi yang terjadi pada kawasan pesisir pantai ujung pangkah, di mana dalam akumulasi perhitungan tersebut terhitung luas akresi selama periode 15 tahun adalah sebesar 11,35 km persegi dan luas abrasi sebesar 5,19 km persegi. Nah, dalam tabel luas akresi dan abrasi ini disajikan terdapat 3 akresi yang terjadi di lokasi yang berbeda dengan luasan masing-masing, yakni untuk agresi yang pertama seluas 2,92 km persegi dan untuk luas agresi yang kedua yakni dengan luasan masing-masing, yakni untuk akresi yang pertama yakni seluas 2,92 km dan untuk luas akresi yang kedua yakni sebesar 0,60 km persegi dan untuk luas akresi yang ketiga yakni sebesar 7,83 km persegi serta luas abrasi yang terjadi pada satu titik lokasi saja yakni sebesar 5,9 km. Berdasarkan analisis tersebut, dihasilkan adanya pengaruh geohidrologi dan geomorfologi perubahan garis pantai ujung pangkah terhadap rencana tata ruang kawasan Kecamatan Ujung Pangkah, yang menghasilkan adanya pertimbangan arahan rencana tata ruang kawasan yang baru. Dan untuk penilaian ini terdapat 3 pertimbangan arahan rencana tata ruang kawasan baru. Yang pertama yaitu adanya perumusan arahan pengembangan potensi tambak. Hal ini berdasarkan adanya analisis sumber daya air tanah pada kawasan yang didapatkan dari aspek geohidrologi. Dan yang kedua yaitu menjadi dasar perumusan dari konservasi daerah aliran sungai, di mana kawasan pesisir pantai Ujung Pangkah itu dilalui oleh banyak aliran sungai dari Sungai Bengawan Solo. Dan yang ketiga yaitu
menjadi landasan aturan perencanaan penanaman hutan mangrove pada kawasan garis pantai yang baru terbentuk. Dan ini merupakan indikasi dari program konservasi kawasan dalam rencana tata ruang kawasan. Dan untuk pertimbangan yang kedua dan ketiga itu merupakan hasil dari adanya proses geomorfologi yang terjadi pada kawasan penelitian. Dan terakhir yaitu untuk kesimpulan yang didapatkan berdasarkan kajian terkait geohidrologi dan geomorfologi yang dilakukan pada kawasan pesisir pantai Ujung Pangkah, diketahui bahwa aspek geohidrologi Ujung Pangkah termasuk ke dalam zonasi potensi air dalam. Dan pada aspek geomorfologinya, yang dimana terdapat perubahan permukaan daratan berupa abrasi dan akresi, dimana untuk abrasi itu terjadinya kehilangan permukaan daratan di ujung pantai, dan untuk akresi itu terjadinya penambahan daratan pada ujung-ujung pantai yang lainnya. Adapun penyebab dari abrasi yakni adanya arus dari Laut Jawa yang bergerak menuju wilayah tersebut dengan kecepatan yang sangat kuat dan signifikan. Dan untuk penyebab akresi yaitu adanya sedimen yang dibawa oleh air sungai menuju muara-muara yang berbatasan dengan laut yang terbawa oleh arus yang sangat tinggi. Dan setelah mengetahui pengaruh aspek geohidrologi dan geomorfologi pada kawasan, dapat dijadikan sebagai pertimbangan perumusan, arahan, dan kebijakan baru dalam merumuskan rencana tata ruang kawasan pesisir pantai Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dan happy watching.